Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang persoalan pengakuan dalam hukum internasional. Tapi sebelum saya melanjutkan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, NIM 399, Angkatan tahun 2020, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk memulai materi video kali ini, saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah pengakuan merupakan sebuah politik perbuatan hukum? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, kita bisa menjawabnya dengan definisi pengakuan itu sendiri, di mana pengakuan adalah sebuah perbuatan politik yang di sampingnya terdapat berbagai macam konsekuensi hukum. Pertanyaan yang kedua, apakah lahirnya suatu negara termasuk dalam peristiwa hukum atau peristiwa ekstrayuridik? Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, kita bisa menggunakan dua teori atau dua opini yang dicetuskan oleh beberapa tokoh dunia. Teori atau opini yang pertama dikenalkan oleh beberapa tokoh hukum internasional, yaitu Jelinek, Cavalieri, dan Schwab, di mana ketiga tokoh hukum internasional tersebut menjelaskan bahwa lahirnya suatu negara merupakan sebuah peristiwa ekstrayuridik atau peristiwa fakta yang tidak memiliki sedikit pun hubungan dengan ketentuan hukum internasional. Contoh, lahirnya negara-negara di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, atau bahkan lahirnya negara Israel yang sama sekali tidak berhubungan ketentuan dengan hukum internasional yang berlaku. Teori atau opini yang kedua disampaikan oleh Kelsen dan Fedros, di mana Kelsen dan Fedros berpendapat bahwa lahirnya sebuah negara merupakan suatu proses hukum yang diatur dalam ketentuan hukum internasional. Dari kedua opini tersebut, opini yang paling tepat adalah opini pertama yang menjelaskan lahirnya suatu negara bukanlah peristiwa hukum, karena tidak mungkin hukum internasional mengatur proses lahirnya sebuah negara, sebab hukum internasional itu lahir setelah negara-negara tersebut terbentuk. Negara-negara merdeka lah yang merumuskan lahirnya hukum internasional, yang nantinya hukum tersebut akan berlaku pada negara pembentuk hukum internasional itu sendiri. Jika kita menggunakan opini kedua yang menjelaskan bahwa lahirnya suatu negara merupakan peristiwa fakta, maka harus menanggung beberapa konsekuensi seperti tidak bisa untuk menolak lahirnya sebuah negara baru dengan alasan hukum, dan sebuah negara baru yang lahir akan terbebas dari pengakuan. Artinya, pengakuan tidak akan ikut campur sedikit pun dengan lahirnya sebuah negara baru. Pertanyaan yang ketiga, apakah sebuah negara yang baru lahir bisa langsung mempunyai international personality dan memiliki segala macam hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional? Untuk menjawab pertanyaan ketiga ini, kita harus memperhatikan terlebih dahulu dua perdebatan teori antara teori konstitutif dan teori deklaratif, di mana teori konstitutif menjelaskan berlakunya hukum internasional terhadap sebuah negara yang baru lahir sebelumnya harus mendapatkan pengakuan dari negara lain yang lahir terlebih dahulu. Dan teori ini juga menyimpulkan, jika pengakuan belum diberikan oleh negara lain, maka secara hukum negara baru tersebut dianggap belum lahir. Sedangkan teori deklaratif berpendapat bahwa sebuah pengakuan bukanlah patokan sebagai lahirnya sebuah negara baru, karena lahirnya sebuah negara baru adalah fakta murni, dan pengakuan hanyalah salah satu proses dari penerimaan fakta baru tersebut. Dari penjelasan teori deklaratif, kita bisa melihat bahwa teori ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Contoh, untuk menjadi salah satu anggota PBB, negara tersebut harus peace loving serta menerima dan bersedia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam piagam PBB. Dari contoh ini, kita bisa pahami bahwa negara yang baru lahir bisa saja bergabung tanpa harus mendapatkan pengakuan dari negara lain.
Jadi, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan yang ketiga yaitu sebuah negara yang baru lahir langsung mempunyai international personality tanpa harus menunggu mendapatkan pengakuan dari negara lain di dunia ini, dan negara baru tersebut juga bisa langsung disebut sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi pengakuan. Secara umum, definisi pengakuan memiliki dua. Yang pertama yaitu pengakuan adalah kebijakan individual sehingga sebuah negara bisa mengakui negara lain tanpa harus mendapatkan persetujuan dari negara-negara yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, pengakuan adalah discretionary act atau tindakan yang dilakukan untuk mengakui negara lain apabila diperlukan. Contoh, Spanyol mengakui Peru setelah 75 tahun pemroklamasian kemerdekaannya. Contoh yang kedua yaitu pengakuan Belanda kepada Belgia pada tahun 1838 setelah Belgia merdeka pada tahun 1831. Dan contoh yang ketiga, Amerika mengakui Israel hanya beberapa jam setelah negara tersebut lahir pada 14 Mei 1948. Selanjutnya yaitu kriteria pengakuan. Dalam mengakui sebuah negara baru, pada umumnya negara lain menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan adanya kestabilitasan di negara baru tersebut. Kriteria yang kedua, adanya dukungan umum dari penduduk negara baru tersebut. Dan kriteria yang ketiga, menyatakan kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional yang telah berlaku. Dari beberapa kriteria yang telah saya sebutkan, bisa disimpulkan bahwa pengakuan memiliki artian hubungan negara yang diakui dan negara yang mengakui, memiliki derajat yang sama dan bisa menjalin hubungan internasional dengan kepentingan nasional masing-masing yang diatur dalam hukum internasional. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu bentuk-bentuk pengakuan. Yang pertama yaitu pengakuan secara terang-terangan dan individual, di mana pengakuan secara terang-terangan dan individual ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengakuan secara nota diplomatik, suatu pernyataan atau telegram. Pengakuan dengan cara ini memiliki arti hubungan diplomatik tersendiri yang biasanya diberikan kepada negara bekas jajahannya atau negara lain yang memberikan pengakuan terhadap negara lain. Contoh, pernyataan Presiden Prancis pada tanggal 3 Juli 1962 yang mengakui kemerdekaan Aljazair. Dan jenis pengakuan secara terang-terangan dan individual yang kedua yaitu melalui suatu perjanjian internasional, seperti pengakuan Prancis terhadap Laos pada tahun 1949 dan pengakuan Prancis pada Kamboja pada tanggal 18 November 1949. Dan pengakuan Jepang terhadap Korea melalui pasal 12 Peace Treaty pada 8 September 1951. Jenis pengakuan yang kedua yaitu pengakuan secara diam-diam atau implisit. Pengakuan secara implisit ini terjadi apabila ada suatu negara yang telah diakui lebih dulu melakukan sebuah kerjasama dengan negara yang baru lahir dengan mengirimkan perwakilan diplomatik. Contoh, hubungan antara AS dan Cina. Walaupun Amerika Serikat tidak mengakui RRC atau Republik Rakyat Cina secara resmi, namun sejak tahun 1955, kedua negara tersebut sudah saling menjalin perundingan tingkat duta besar Jenewa, Warsawa, dan Perancis. Ditambah dengan diadakannya kunjungan secara resmi Presiden Amerika Serikat yaitu Nixon ke Peking pada tahun 1971 dan pembukaan kantor perhubungan antara Amerika Serikat dan Cina yang menjadi bentuk pengakuan secara diam-diam. Pengakuan yang ketiga yaitu pengakuan secara kolektif. Pengakuan secara kolektif ini bisa diwujudkan dengan diadakannya perjanjian internasional atau konferensi multilateral. Contoh, melalui Helsinki Treaty tahun 1976, negara-negara yang berada di bawah NATO memberikan pengakuan terhadap Republik
demokrasi Jerman Timur, dan pengakuan yang dilakukan oleh negara anggota Pakta Warsawa terhadap Republik Federal Jerman. Dan bentuk pengakuan yang terakhir yaitu pengakuan secara prematur. Pengakuan secara prematur ini memiliki makna sebuah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara yang telah diakui kepada negara yang baru lahir. Namun, negara yang baru lahir tersebut belum memiliki kelengkapan unsur konstitutif yang harus dimiliki oleh suatu negara yang ingin diakui. Contoh, pada masa lalu, Prancis mengakui adanya negara Amerika Serikat pada tahun 1778. Yang berdampak terhadap pernyataan perang yang dilontarkan oleh Inggris terhadap negara Prancis. Pengakuan pemerintah. Definisi dari pengakuan yang dilakukan oleh suatu pemerintah yaitu pernyataan dari sebuah negara yang siap untuk menjalin kerjasama dengan negara yang baru lahir dan diakui sebagai organ yang bertindak untuk dan atas nama negaranya masing-masing. Perbedaan pengakuan negara dan pengakuan pemerintah. Yang pertama yaitu pencabutan pengakuan. Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara terhadap negara lain tidak bisa ditarik kembali. Sedangkan pengakuan yang diberikan oleh pemerintah bisa dicabut sewaktu-waktu. Perbedaan yang kedua yaitu dampak pencabutan pengakuan itu sendiri. Bila suatu negara melakukan penolakan atau pencabutan kepada negara lain, maka kedua negara tersebut tidak lagi menjalin hubungan resmi. Namun, pengakuan yang diberikan secara pemerintah tidak bisa mempengaruhi personalitas internasional suatu negara. Sehingga apabila pemerintah mencabut pengakuan terhadap negara lain, itu tidak akan mengganggu sedikit pun personalitas internasional yang dimiliki oleh negara yang dicabut pengakuannya tersebut. Selanjutnya yaitu terjadinya suatu pengakuan pemerintah. Pergantian pemerintah dalam suatu negara merupakan suatu situasi internal negara itu sendiri. Namun, yang menjadi sorotan dalam pembahasan ini yaitu apabila ada pergantian pemerintah yang terjadi secara non-konstitusional atau ekstrayuridik. Jadi apabila ada pengakuan pemerintah yang terjadi secara non-konstitusional atau ekstrayuridik, biasanya diselesaikan dengan beberapa doktrin, seperti doktrin Tobar, doktrin Stimson, dan doktrin Estarda. Materi yang terakhir yaitu jenis-jenis pengakuan pemerintah. Yang pertama yaitu pengakuan secara de facto dan de jure. Pengakuan secara de facto adalah pengakuan terhadap suatu pemerintah yang belum sah secara konstitusional, walaupun sistem pemerintahan yang ditetapkan di negara tersebut sudah dinilai efektif di seluruh wilayah negaranya. Sedangkan pengakuan secara de jure merupakan pengakuan yang diberikan kepada sebuah pemerintah yang sudah memiliki 3 ciri. Yang pertama yaitu efektivitas, kekuasaan yang telah diakui oleh seluruh wilayah negaranya. Yang kedua yaitu regionalitas yang berasal dari pemilihan umum atau telah disahkan oleh konstitusi. Dan yang ketiga yaitu eksklusivitas, hanya ada satu pemerintah yang berkuasa dan tak ada tandingan terhadap pemerintahan yang berkuasa tersebut. Jenis pengakuan pemerintah yang kedua yaitu pengakuan terhadap pemberontak atau belligerency. Apabila dalam suatu negara terjadi sebuah pemberontakan yang memecah belah kesatuan nasional dan mengganggu keefektivitasan pemerintah, maka situasi ini dapat mempersulit negara ketiga untuk melindungi segala kepentingan di negara tersebut, sehingga akibat dari kondisi tersebut melahirkan sistem pengakuan belligerency. Contoh pengakuan belligerency yang diberikan kepada orang-orang di selatan Amerika pada saat terjadinya perang saudara antara Prancis dan Inggris serta negara Eropa lainnya. Pengakuan yang terakhir yaitu pengakuan terhadap gerakan-gerakan pembebasan nasional. Adanya perkembangan baru dalam hukum internasional melahirkan sebuah pengakuan terbatas yang diberikan kepada gerakan-gerakan
pembebasan nasional yang memungkinkan gerakan tersebut ikut dalam PBB atau organisasi internasional tertentu. Walaupun pengakuan ini belum bersifat universal atau mengalami banyak penolakan oleh negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris karena beranggapan hal tersebut tidak sesuai dengan piagam PBB. Contoh adanya resolusi Majelis Umum PBB nomor 3237 tanggal 22 November 1971 di mana PLO Palestine Liberation Organization dan SWAPO Southwest Africa People Organization diberikan status sebagai peninjau tetap dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.